Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrur Rajab minal Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang menjadikan bulan Rajab sebagai bulan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala syahrul Sya'ban a'zamal barakata war rahmah. Yang mana Allah jadikan bulan Sya'ban sebagai bulan yang penuh berkah dan penuh rahmat. Wa ja'ala syahrul Ramadan bi syahrus siyamal mubarak. Yang mana Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan puasa yang penuh berkah. Mudah-mudahan malam ini kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Dijelaskan dalam kitab Kasful Ghaibiyah di halaman ketiga, karangan daripada seorang syekh bernama Zainal Abidin Al-Fatani, bahwa beliau berkata bahwa seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Apa kata sahabat itu Bapak Ibu? Ya Rasulullah, saya ini orang yang paling rajin datang ke majelis ilmu. Di mana ada majelis, saya datang ya Rasulullah. Saya rela meninggalkan pekerjaan saya demi majelis yang saya cintai ya Rasulullah. Apa yang saya dapatkan, kata sahabat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, julusuka fi khalaqatul ilmi, kata Nabi. Dudukmu di majelis ilmu, kata Nabi, wala qalaman, engkau tidak bawa pena, wala ta'tubu harfan, bahkan engkau tidak menulis satu huruf dari apa yang diucapkan oleh pembicara tersebut. Khairul lak, kata Nabi, itu lebih baik bagimu mirraqabatin, daripada memerdekakan hamba sahaya. Ibu-ibu, andaikan ibu-ibu dulu lahir di zaman dulu, zaman perbudakan, zaman perhamba sahayaan, ibu-ibu beli satu hamba sahaya. Hamba sahaya itu beda dengan pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga saat ini digaji, dikasih makan, boleh menginap, boleh pulang. Kalau hamba sahaya tidak, dibeli oleh tuannya. Maka mau diapakan oleh tuannya, terserah tuannya. Mau digaji silakan, mau tidak silakan. Itulah hamba sahaya, bedanya dengan pembantu rumah tangga. Maka Bapak Ibu, harga hamba sahaya zaman dulu tidak murah, mahal sekali. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau merdekakan satu hamba sahaya, pahalamu banyak, tapi lebih banyak pahala hadir di majelis ilmu tanpa menulis dan tanpa membawa pena. Maka itu pahala yang kita dapatkan dalam majelis ini Bapak Ibu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazaruka fil alim, pandanganmu kepada pembicara, kata Nabi, baik engkau suka kajiannya atau engkau tidak suka kepada kajiannya, khairul lak, kata Nabi. Pandanganmu kepada pembicara itu lebih baik min u'tiya alfa farsh, daripada sedekah kuda 1000 kuda. Bapak Ibu, Bapak Ibu, sedekah kuda hari ini 1000 kuda pahalanya banyak, tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak pahala datang ke majelis ilmu lalu dengarkan kajian daripada pembicara tersebut. Salamuka fil alim, kata Nabi, salammu kepada pembicara. Datang seorang pembicara Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu ucapkan assalamualaikum Pak Ustaz. Dijawabnya waalaikumsalam, maka khairul lak, itu lebih baik bagimu, kata Nabi, min ibadati alfasanah, daripada ibadah sunnah 1000 tahun.
Bapak Ibu sholat sunnah di masjid ini selama 1000 tahun pahalanya banyak. Tapi kata Nabi lebih banyak pahala mengucapkan salam kepada seseorang yang datang ke majelis kita. Maka Bapak Ibu, pahala yang kita dapatkan malam ini luar biasa sekali. Ketika kita merasakan 3 pahala ini, jangan biarkan kita saja yang dapat. Ajak keluarga, ajak anak, ajak suami, ajak istri. Kita raih berkah itu. Kita raih berkah tersebut secara bersama-sama. Maka Bapak Ibu, cara mengajak mereka itu, atau kita mengajak saudara kita itu secara tidak langsung, kita mengajak mereka supaya mendapatkan berkah dalam majelis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini mudah-mudahan kita orang-orang yang dipilih Allah untuk mengambil berkah dari majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita sudah berada di bulan apa Bapak Ibu? Bulan tanggal 1 Sya'ban hari ini. Bulan Rajab sudah selesai. Bulan yang menunjukkan peristiwa besar tentang Isra Mi'rajnya Nabi sudah selesai Bapak Ibu. Hari ini tepat pada tanggal 1 Sya'ban. Benar Bapak Ibu? Benar Bu, 1 Sya'ban? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah terjadi satu peristiwa di mana kiblat umat Islam dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Itu terjadinya pada bulan Sya'ban. Zaman dulu Nabi itu sholatnya di Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, belum di Ka'bah Bapak Ibu, belum lagi mengarah ke Masjidil Haram. Kapan Bapak Ibu terjadi perpindahan kiblat umat Islam? Terjadinya pada bulan Sya'ban. Kenapa Nabi Muhammad SAW selalu menghadap ke langit ketika beliau beribadah? Dia meminta kepada Allah agar Allah pindahkan kiblat umat Islam ke Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa? Nabi takut Bapak Ibu. Takut kenapa? Karena Baitul Maqdis itu beriringan berbanding lurus dengan patung-patungnya orang-orang kafir. Maka Nabi takut kalau kiblat kita ke Masjid Aqsa itu, ke Baitul Maqdis itu, nanti mereka menganggap kita menyembah patung-patung mereka. Maka Nabi minta kepada Allah supaya Allah pindahkan kiblat umat Islam. Apa kata Allah? Fawalli wajhika syatral Masjidil Haram. Palingkan wajahmu ke Masjid Haram, kata Allah. Terjadinya pada bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang terjadi pada bulan Sya'ban ini yang akan kita bahas pada malam ini. Tentunya yang pertama, hormat saya kepada Bapak pengurus masjid kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah lindungi setiap langkahnya, Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kitab Madza fi Sya'ban, apa yang terjadi pada bulan Sya'ban, karangan daripada seorang Habib Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasni Al-Makki. Kata beliau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitabnya ini dia mengutip daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wa min mazaya, di antara kemuliaan bulan Sya'ban, kata seorang Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasni Al-Makki, adalah turunnya ayat tentang Allah bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini salah satu keutamaan bulan Sya'ban Bapak Ibu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turunnya pada malam nisfu Sya'ban Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat Allah menyuruh umat Islam melakukan salat, Allah tak salat. Saat Allah menyuruh umat Islam melakukan zakat, Allah tidak melaksanakan zakat. Saat Allah menyuruh umat Islam berpuasa, Allah tidak puasa.
Tapi ketika Allah menyuruh umat Islam bersolawat, Allah melakukan solawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, apa Bapak Ibu? Bersolawat kepada Nabi. Maka Bapak Ibu, bulan Syakban ini keutamaannya adalah bulan solawat. Bulan solawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa tipsnya supaya kita rajin bersolawat kepada Nabi? Kita harus tahu dulu bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak tahu apa kemuliaan Nabi, Bapak Ibu, kita akan malas bersolawat. Maka malam ini kita akan membuka apa saja kemuliaan Nabi supaya kita rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama, ludah Nabi Muhammad SAW adalah obat. Ludah kita gimana, Pak? Ludah kita gimana, Bu? Udah berkali-kali waktu menggosokkan ludah ke tangan orang yang sakit, itu nggak sembuh-sembuh juga. Nabi Muhammad ludahnya obat. Ketika Umar bin Khattab, Abu Bakar mengawali Nabi, Bapak Ibu, bersembunyi di Gua Hira itu, saat dikejar-kejar oleh orang-orang kafir tersebut, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Abu Bakar disengat oleh kalajengking. Abu Bakar ini sifatnya tidak suka memberatkan Nabi Muhammad, sampai dia tahan-tahan tangannya digigit kalajengking tadi. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Abu Bakar, kenapa wajahmu pucat sekali? Kata Abu Bakar, enggak ada ya Rasulullah. Sudah sakit Abu Bakar masih katakan enggak ada ya Rasulullah. Inilah hebatnya Abu Bakar, tidak mau menyusahkan Nabi Muhammad SAW. Kamu bilang tak ada, kamu sudah pucat seperti ini, kata Nabi. Anu ya Rasulullah. Kenapa, kata Nabi? Tanganku ya Rasulullah. Kenapa tanganmu, kata Nabi? Digigit kelejengking ya Rasulullah. Nah, sini tanganmu, kata Nabi. Nabi mengambil air ludahnya, Bapak Ibu, Nabi oleskan, sembuh. Ludah Nabi itu, Bapak Ibu, obat. Bagaimana dengan ludah kita? Apalagi ludah yang sudah tua-tua ini, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini salah satu kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kemuliaan Nabi, darah Nabi itu, Bapak Ibu, juga obat. Darah Nabi juga ada satu sahabat, dia pasti mengintip ketika Nabi Muhammad dalam keadaan berbekam. Bapak Ibu tahu bekam kan? Mengambil darah kita, bekam namanya. Ada alatnya, Bapak Ibu. Ada satu sahabat, kalau dia tahu Nabi dalam keadaan berbekam, pasti dia intip. Apa yang dia intip, Bapak Ibu? Kemana darah Nabi dibuang? Kemana darah Nabi dibuang? Ketika dia tahu tempat darah Nabi dibuang, dia akan ambil, Bapak Ibu, dia minum darah itu. Darah kita gimana? Gimana, Bapak Ibu? Darah Nabi Muhammad SAW itu obat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemuliaan daripada Rasulullah SAW. Nabi ini, Bapak Ibu, saat istrinya Abu Thalib ini dalam keadaan menjahit baju, zaman dulu lampu mereka tak ada. Ketika Nabi Muhammad keluar dari kamarnya, saat jarum daripada istrinya Abu Thalib terjatuh, Nabi keluar, terang rumah mereka sehingga nampak jarum yang jatuh itu, Bapak Ibu. Saking luar biasanya cahaya yang ada pada tubuh Nabi Muhammad SAW. Ini kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, naik daripada langit ke-7 menuju Sidratul Muntaha, saat Nabi melakukan Isra Mi'raj itu, apa kata seorang syekh bernama Ibnu Hajar Al-Haytami? Kata beliau, terjadi peristiwa yang sangat menegangkan. Apa peristiwanya, Bapak Ibu? Malaikat menunggu kedatangan Nabi, mereka solawat kepada Nabi. Tapi ada satu malaikat tidak solawat kepada Nabi. Dia lalai untuk bersolawat kepada Nabi. Saat Nabi datang dari langit ke-7, ada satu malaikat yang tidak bersolawat kepada Nabi. Apa kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Bapak Ibu? Malaikat itu Allah patahkan sayapnya. Malaikat itu Allah patahkan sayapnya, saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi mendekat ke pintu Sidratul Muntaha, datang malaikat Jibril.
Kata Muhammad Nasiruddin As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, katanya Jibril datang berdebat dengan Nabi. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, saya ini mungkin tidak sanggup lagi menemanimu untuk berjalan selanjutnya. Apa kata Nabi? Ya Jibril, adakah seorang sahabat sejati rela membiarkan sahabatnya berjalan sendiri? Apa kata Jibril Bapak Ibu? Ya Rasulullah, andaikan aku boleh masuk ke dalam Sidratul Muntaha, aku ingin masuk ke dalamnya. Tapi andaikan satu langkah saja kakiku kulangkahkan, batang tubuhku akan terbakar, kata malaikat Jibril. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa malaikat Jibril enggak boleh mendekat kepada Allah? Karena cahaya Allah itu luar biasa. Sampai kalau malaikat Jibril dekat, malaikat Jibril terbakar Bapak Ibu. Allah jelaskan dalam Al-Quran, nurun ala nur, cahaya Allah itu di atas cahaya. Bahkan dalam ayat itu dijelaskan, Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya langit dan bumi. Bahkan dalam ayat itu juga dijelaskan Bapak Ibu, kamiskatun fiha misbah, cahaya Allah itu lebih terang daripada cahaya lampu. Bapak Ibu ambil lampu, taruh depan mata selama 2 jam, tapi mata jangan berkedip. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sakit mata kita. Apalagi cahaya Allah. Sampai kalau malaikat Jibril dekat dengan Allah, malaikat Jibril terbakar Bapak Ibu. Itu hebatnya cahaya Allah. Maka malaikat Jibril enggak boleh masuk ke Sidratul Muntaha. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh masuk. Kurang mulia apa lagi Rasulullah sallallahu alaihi. Kata Imam Ghazali, bahkan Imam Nawawi Bapak Ibu, bahkan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Al-Hasan Al-Makki, kata mereka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kami bingungkan, kenapa malaikat Jibril enggak boleh masuk ke Sidratul Muntaha, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa masuk. Dan yang paling kami bingungkan, kata mereka, malaikat Jibril enggak boleh masuk ke Sidratul Muntaha, tapi sandal Nabi Muhammad boleh masuk. Sandal Nabi Bapak Ibu masuk enggak terbakar. Malaikat Jibril masuk terbakar. Apakah sandal itu lebih mulia dari malaikat Jibril? Tidak. Malaikat Jibril ini rajanya seluruh malaikat, tapi enggak boleh dekat kepada Allah. Andaikan Jibril dekat kepada Allah, terbakar Jibril Bapak Ibu. Tapi sandal Nabi bisa masuk, sandal itu enggak terbakar. Kenapa Bapak Ibu? Karena sandal itu setiap hari berdempetan dengan telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sandal itu setiap hari berdempetan dengan telapak kaki Nabi, sampai sandal itu pun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, setaraf sandal hanya berdempetan dengan telapak kaki Nabi sudah menjadi mulia, dimuliakan Allah. Apalagi kita kalau banyak selawat kepada Nabi, maka kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan ini Bapak Ibu, bulan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Banyakkan selawat Bapak Ibu. Bulan Sya'ban adalah bulan bersolawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, turunnya ayat itu bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Shallu alaihi wa sallimu taslima. Maka solawatlah kamu kepadanya, kata Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi kemuliaan Nabi Bapak Ibu. Ketika Nabi masuk, apa kata Nabi? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, kata Nabi. At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatus segala keberkahan, sholawatut segala doa, thayyibatu segala kebaikan, lillah, kata Nabi. Hanya untuk Allah. Dijawab sama Allah, salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dijawab lagi sama Nabi, salamu alaina wa ala ibadillahi Percakapan itu Bapak Ibu dibuat menjadi bacaan dalam salat. Apakah ada nabi-nabi sebelumnya ketika bercakap-cakap dengan Allah lalu percakapannya dibuat bacaan dalam salat? Tidak ada. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kurang mulia apa lagi Rasulullah? Lalu apa yang menghalangi hati kita untuk berselawat kepada Nabi? Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika
Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Nabi SAW menundukkan kepala, memejamkan mata. Kaki satu sahabat kebetulan berbanding lurus dengan wajah Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba kaki sahabat dibasahi oleh air mata Nabi Muhammad, menetes air mata Nabi Muhammad SAW. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, masalah apa yang menimpamu hari ini? Kalau ada orang yang jahat kepadamu ya Rasulullah, saya yang paling terdepan membelamu, kata sahabat. Apa masalahmu? Kenapa engkau menangis, kata sahabat. Rasulullah SAW mengangkat wajahnya sambil menangis. Apa kata Nabi? Aku sedang rindu kepada saudaraku, kata Nabi. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Kata Nabi, antum ashabi, kalian ini sahabatku, bukan saudaraku, kata Nabi. Kalian tiap hari sholat denganku, tiap hari berjamaah denganku, tiap hari bergurau denganku, tiap hari berkumpul denganku, lalu kalian cinta kepadaku, itu biasa, kata Nabi. Tapi ada orang-orang yang gak pernah jumpa denganku, mereka gak pernah sholat denganku, bahkan gak pernah berkumpul denganku, kata Nabi. Tapi mereka mengucapkan salawat kepadaku, itu membuktikan mereka cinta kepadaku, kata Nabi. Itulah saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, ada satu sungai di sorga. Sungai itu tidak ada manisnya dibandingkan manis di dunia, Bapak Ibu. Itu sungai paling bersih di sorga. Untuk siapakah itu ya Rasulullah? Kata sahabat, untuk saudaraku yang banyak salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu, bulan ini bulan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Bapak Ibu, orang-orang sekarang membuat macam-macam salawat. Ada salawatnya orang Melayu, ada salawatnya orang Batak, ada salawatnya orang kita Sumbar, semua ada salawat. Kalau orang Melayu bilang, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi Asya, dibuat ke logat Melayu, Bapak Ibu. Saking luar biasanya orang-orang salawat sekarang. Maka Bapak Ibu, banyakkan salawat di bulan ini. Kata seorang Al-Habib Zainal Abidin, kata beliau begini, setiap hari Allah menyuruh dua malaikat, malaikat siang dan malaikat malam, datang ke dua majelis taklim seperti yang kita buat, dan yang kedua Bapak Ibu, majelis solawat seperti majelisnya para habaib, majelisnya keluarga Nabi, yang mana mereka dalam majelis itu mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Malaikat itu akan mencatat wajah-wajah jamaah yang hadir pada dua majelis tersebut. Mereka akan datang kepada Allah, ya Allah, inilah orang-orang yang datang ke majelis pada hari ini. Malaikat akan memintakan kepada Allah setiap orang yang hadir pada dua majelis tersebut supaya Allah ampunkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita karena kita hadir dalam majelis ini. Amin ya rabbal. Kata Al-Habib Zainal Abidin, Bapak Ibu, yang lebih luar biasanya Bapak Ibu, andaikan ada orang baru selesai maksiat Bapak Ibu, lalu dia datang ke majelis ini, maka maka orang tersebut pun akan dimintakan malaikat supaya Allah ampunkan dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu, dalam majelis ini kita harus banyak bersolawat. Apa kata Nabi SAW kepada sahabat? Tahukah kalian siapa orang yang paling pelit? Kata sahabat, ya Rasulullah, orang yang paling pelit itu tentunya orang yang tidak mau menyedekahkan hartanya. Kata Nabi, tidak. Orang yang paling pelit, kata Nabi, ketika dia mendengarkan nama Nabi Muhammad diucapkan, dia tidak mau menyambung dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Itu paling pelit. Lalu tahukah kalian bangkai apa yang paling bau? Kata Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, bangkai yang paling bau tentunya bangkai manusia. Kata Nabi, tidak. Bangkai hewan ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Lalu bangkai apa ya Rasulullah? Kata sahabat. Nabi Muhammad SAW menjawab, bangkai yang paling bau adalah satu kumpulan, satu majelis,
satu kelompok yang tidak diungkapkan sholawat di dalamnya, maka Nabi memberikan nama majelis tersebut dengan majelis bangkai. Maka Bapak Ibu, majelis ini harus banyak-banyak kita ucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang pertama Bapak Ibu. Keutamaan bulan Sya'ban adalah bulan sholawat, bulan diturunkannya ayat Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua Bapak Ibu, adapun kemuliaan bulan Sya'ban yang kedua adalah diangkatnya seluruh amal manusia, amal siang dan amal malam, amal yang kecil dan amal yang besar Bapak Ibu. Bulan ini diangkat, dilaporkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, bulan Sya'ban ini harus banyak-banyak beramal, harus banyak-banyak mengingat mati, banyak-banyak kita melakukan bekal-bekal untuk akhirat kita. Jangan sampai Bapak Ibu lebih cinta kepada dunia dibandingkan cinta kepada akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira-kira azan zuhur berbaringan anak kita pulang sekolah, mana yang kita dulukan? Mana yang kita dulukan Bapak Ibu? Kalau mendahulukan jemput anak, berarti terlalu cinta kepada dunia dibandingkan cinta kepada akhirat. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang lebih cinta kepada dunia dibanding cinta kepada akhirat, ini orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus lebih cinta, lebih banyak mempersiapkan bekal-bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada keluarga Nabi Musa alaihissalam Bapak Ibu. Keluarga Nabi Musa. Apa kata keluarga Nabi Musa? Ya Musa, nanti kalau kamu bercakap-cakap dengan Allah, tolong tanyakan kepada Allah, bagaimana tempatku di surga. Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, saudaraku bertanya bagaimana tempatnya di surga. Apa kata Allah? Ya Musa, katakan kepada saudaramu itu, dia enggak punya tempat di surga. Maka Bapak Ibu, jangan merasa amal kita banyak. Perbanyak amal di bulan Sya'ban ini. Jangan merasa amal paling banyak. Sedekah saya tiap hari, salat saya enggak pernah tinggal, haji sudah 7 kali, sedekah tiap hari, puasa tiap hari. Lalu apa yang belum saya lakukan? Maka Bapak Ibu, kalau merasa banyak amal sehingga tidak menambah amal kepada Allah, maka ini termasuk kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ahli ibadah Bapak Ibu, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 100 tahun dia beribadah kepada Allah, 21.000 tahun Bapak Ibu, 21.000 tahun dia sujud kepada Allah. Ketika subuh datang malaikat membawa buku catatan amal orang-orang soleh. Ahli ibadah tersebut berkata kepada malaikat, ya malaikat, apakah namaku tercantum dalam buku amal orang-orang soleh? Apa kata malaikat? Lihatlah sendiri, engkau akan tahu bagaimana keadaanmu. Dibuka oleh ahli ibadah itu Bapak Ibu, lembaran demi lembaran. Ternyata satu pun tidak tercantum namanya dalam buku amal orang-orang soleh. Intinya apa itu Bapak Ibu? Orang yang sudah beramal 21.000 tahun belum tentu dianggap Allah sebagai amal soleh. Apalagi kita mungkin umur 60, sholatnya cuma 30 tahun. Umur 50, mungkin sholatnya cuma 20 tahun. Ini Bapak Ibu bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, 21.000 tahun Bapak Ibu dia beramal kepada Allah, tapi amalnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal manusia. Perbanyak amal bulan ini, perbanyak ibadah bulan ini, karena bulan ini bulan diangkatnya pahala kita, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan ini bulan apa lagi? Bulan diterimanya taubat manusia Bapak Ibu. Maka banyakkan taubat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa ada orang-orang yang paling dibenci oleh Nabi. Jangan anggap setelah berselawat kepada Nabi lalu Nabi cinta kepada kita. Jangan anggap setelah kita cinta kepada Nabi lalu cinta Nabi kepada kita. Tidak Bapak Ibu. Kalau masih ada 4 perkara pada diri kita, Nabi tetap benci kepada kita. Apa salah satunya Bapak Ibu?
nisyanul zunubil madiyah. Banyak dosa tapi merasa nggak punya dosa, sehingga dia enggan bertaubat kepada Allah. Dosanya merasa kecil terus. Dosa kecil kalau sering dilakukan dianggap Allah sebagai dosa besar. Maka Bapak Ibu, bulan ini bulannya tempat bertaubat. Segala taubat manusia pada bulan ini akan dikabulkan Allah, akan diterima Allah. Segala doa manusia pada bulan Sya'ban akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan diterimanya taubat manusia pada bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang penggali kubur Bapak Ibu. Pekerjaannya sehari-hari itu cuma tukang potong kayu. Dia nggak punya apa-apa, tak punya harta. Yang dia miliki cuma kapak dengan tali. Tiba-tiba orang kaya mengumumkan sayembara, siapa yang berani menemani ayahku dalam kubur selama 40 hari 40 malam, maka setengah dari harta kami akan kami berikan kepadanya. Tidak ada yang berani Bapak Ibu. Tiba-tiba orang yang tidak mau sholat, dia kerjanya cuma tukang potong kayu, punya kapak dengan tali. Yang dia inginkan kerja. Sholat dia nggak peduli Bapak Ibu. Yang dia pikirkan uang ke uang Bapak Ibu. Akhirnya dia mendengar pengumuman itu, dia menunjuk tangan. Apa kata tukang potong kayu itu? Saya akan menemani ayah kalian dalam kubur. Mau berapa malam kalian mau, saya siap. Dibuatkan Bapak Ibu tempatnya di samping kuburan itu. Datang malaikat Bapak Ibu bertanya kepada tukang kapak. Apa kata tukang kayu tadi? Apa kata malaikat? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Apa jawabnya? Yang mati bukan aku, yang mati itu yang di sebelahku. Bukan aku yang mati, tapi yang di sebelahku yang mati. Apa kata malaikat? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kata Nabi. Dia tak bisa jawab. Yang di tanganmu itu apa? Kapak. Kapak ini engkau ambil dari mana? Dia nggak bisa jawab. Yang di sebelah ini apa? Tali. Tali engkau ambil dari mana? Dia tak bisa jawab Bapak Ibu. Dipukul oleh malaikat yang dua tadi sekali-sekali Bapak Ibu. Tiba-tiba pintu kubur terbuka. Sudah 40 hari 40 malam. Pertanyaan tali dengan kapak Bapak Ibu, 40 hari 40 malam. Bagaimana dengan mobil kita? Bagaimana dengan harta kita? Bagaimana dengan kekayaan kita? Bagaimana dengan sawit kita? Pertanyaan tali dengan kapak Bapak Ibu, 40 hari 40 malam lamanya. Allah akan tanya, harta yang kau miliki, yang kau dapat dari mana? Rezeki yang kau raih itu apakah dari yang halal atau yang haram? Kita harus perhatikan Bapak Ibu. Andaikan ada rezeki yang kita raih dulu Bapak Ibu, kita raih rezeki itu dengan cara yang tidak halal, maka minta ampunkan pada bulan ini. Bulan Sya'ban ini adalah bulan diterimanya taubat manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang perempuan Bapak Ibu. Perempuan ini tukang jahit, tukang sulam kain. Di rumahnya tak ada lampu. Dia paling miskin Bapak Ibu di kampungnya. Dia menyulam kain itu hanya ketika terbit bulan purnama saja. Maka suatu ketika Bapak Ibu ada rombongan raja lewat dari depan rumahnya sambil membawa obor. Mereka buat kemah di sekeliling rumah perempuan itu. Maka Bapak Ibu di sekeliling rumah perempuan itu terang benderang. Dia tidak menyia-nyiakan malam itu Bapak Ibu. Dia menyulam sepanjang malam. Pagi hari dia mendapatkan kain banyak Bapak Ibu. Dia jual, dia banyak dapat uang Bapak Ibu. Suatu ketika teringat, apakah rezeki yang saya dapatkan itu halal? Menjahit dari bekas obor orang lain. Dia datang kepada Syekh Ibnu Athaillah bertanya tentang itu. Apakah rezekiku halal ya Syekh? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mendengar cerita dari perempuan ini menangis Syekh Ibnu Athaillah. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, rezekinya halal-halal saja. Tapi karena dia memikirkan, dia takut rezeki yang dia raih itu tidak halal, sampai dia khawatir, dia bertanya kepada Syekh Ibnu Athaillah. Maka Bapak Ibu, kita harus perhatikan bagaimana rezeki yang kita raih, apakah dari jalan yang halal atau haram. Andaikan ada dulu kita dapatkan dari jalan yang haram Bapak Ibu, kita ampunkan bulan ini. Bulan Sya'ban, bulan diterimanya taubat manusia, dan bulan dikabulkannya segala doa-doa manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir
Bulan Sya'ban ini kemuliaannya adalah bulan berpuasanya Rasulullah selain di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah. Apa kata sahabat itu? Ya Aisyah, bulan apakah Nabi Muhammad berpuasa selain bulan Ramadan? Kata Aisyah, aku tidak melihat Nabi puasa selain bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Maka Nabi itu Bapak Ibu banyak berpuasa di bulan Sya'ban selain bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu Nabi puasa 30 hari penuh. Tapi kalau bulan Sya'ban Bapak Ibu, Nabi tidak penuh puasanya, tapi Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu Pak. Apa? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa bulan Sya'ban itu disuruh puasa? Karena Bapak Ibu, puasa itu ibaratkan permainan bola. Kalau kita mau buat permainan bola, pasti kita seleksi dulu pemain-pemainnya. Kita cari dulu Bapak Ibu siapa-siapa orangnya, berapa orang yang akan main. Setelah kita seleksi, kita akan buat pelatihan. Setelah latihan kita buat pertandingan. Setelah bertanding kita akan buat final dan kita akan umumkan pemenangnya. Begitu juga dengan puasa Bapak Ibu. Maka bulan Rajab lalu itu mencari pemain. Pemain apa? Pemain yang akan puasa nanti. Maka Rajab kemarin itu juga kita disuruh berpuasa. Untuk apa? Untuk berpuasa nanti kita tidak heran lagi. Tubuh kita tidak merasa sakit lagi ketika melakukan puasa. Bulan Sya'ban ini bulan latihan puasa. Nanti tandingnya kapan? Tandingnya bulan Ramadan. Dan finalnya kapan Bapak Ibu? Finalnya 10 malam terakhir. Yang kalah berada di mall dan di pasar-pasar belanja baju lebaran. Yang menang di mana? Tetap berada di masjid melakukan sholat tarawih, tetap berpuasa. Yang kalah akan sibuk buat kue Bapak Ibu. Maka disuruh kita puasa bulan Sya'ban, latihan puasa. Maka bulan Sya'ban ini banyakkan puasa Bapak Ibu. Nanti kalau Ramadan kita puasa, tubuh kita tidak heran lagi. Tubuh kita ini tidak merasa sakit lagi ketika puasa karena sudah banyak latihan di bulan Sya'ban. Maka inilah Bapak Ibu kemuliaan bulan Sya'ban, bulannya bersolawat. Setelah itu bulan diangkatnya amal manusia. Yang ketiga adalah bulan diterimanya taubat manusia dan doa-doa manusia. Dan yang keempat bulan berpuasanya Nabi selain bulan Ramadan. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.